Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Akuntansi F 2017 kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen Ibu Rina. Kami akan membawakan materi yaitu penggabungan usaha. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reza Febianti dengan NIM 171600202. Saya di sini akan membawakan tentang pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha yaitu suatu usaha perusahaan yang dilakukan antara perusahaan yang satu atau lebih untuk mencapai kepentingan ekonomis. Selain itu, teman-teman, ada dua pengertian penggabungan usaha menurut pernyataan kepentingan dan menurut pembelian. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang menurut pernyataan kepentingan. Pernyataan kepentingan sendiri yaitu apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu polling interest, maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik di dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun dari induk perusahaan. Adapun yang kedua yaitu menurut pembelian. Penggabungan badan usaha atas dasar pembelian terjadi apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat pada pemilik perusahaan yang tergabung dengan tidak ikut berpartisipasi serta substansi di dalam perusahaan yang telah dibentuk. Berikut penjelasan yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Hai, saya Yunita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Riza Febi yang menjelaskan tentang perbedaan penggabungan usaha, metode penyatuan kepentingan. Yang pertama, menggunakan nilai buku historis untuk mencatat penggabungan, bukan mengakui nilai wajar aktiva bersih pada tanggal transaksi. Yang kedua, tidak ada goodwill. Yang ketiga, tidak ada amortisasi. Yang keempat, laba lebih kecil. Lalu, perbedaan penggabungan usaha, metode pembelian. Yang pertama, diakui dengan nilai wajar. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi terhadap nilai wajar dicatat sebagai goodwill. Yang ketiga, adanya amortisasi atau kenaikan penurunan aktiva. Yang keempat, laba lebih besar sehingga lebih disukai manajemen. Selanjutnya, memasukkan biaya langsung penggabungan seperti akuntansi, hukum, konsultan, dan honor atau penemu ke dalam investasi dalam perusahaan. Yang keenam, biaya-biaya untuk pendaftaran atau penerbitan sekuritas ekuitas. Terima kasih. Halo, saya Diantara Kanita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Yunita dengan judul prosedur akuntansi penggabungan usaha metode penyatuan kepentingan. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas dengan aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap perusahaan yang akan digabung. Yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang digabung. Yang kedua, prosedur akuntansi penggabungan usaha dengan metode pembelian, yaitu yang pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Yang ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dan perusahaan yang digabung apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Nama saya Merinda. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan dan pembelian.
Di sini saya akan memaparkan sebuah contoh kasus dengan metode penyatuan kepemilikan. Yang bisa teman-teman lihat, ini adalah neraca saldo dari PT Lancar Jaya dan Dunia Abadi per 1 September 2010. Dua perusahaan ini akan melakukan penggabungan usaha dengan bentuk konsolidasi, di mana perusahaan akan menerbitkan nama baru yaitu PT Lancar Abadi. Sebelumnya, perusahaan menerbitkan 40.000 modal saham dengan harga per lembarnya adalah Rp10.000. Sebelum melakukan penjurnalan, perusahaan harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan yang pertama adalah jumlah modal yang akan disertakan, yaitu 40.000 dikalikan dengan Rp10.000 sehingga modal yang disertakan oleh perusahaan sebanyak Rp400 juta. Perhitungan yang kedua adalah menghitung aktiva bersih gabungan dari kedua perusahaan, di mana rumusnya adalah total aktiva dikurangi dengan total kewajiban, yaitu Rp580 juta dikurangi dengan Rp80 juta, sehingga aktiva bersih gabungannya sebesar Rp500 juta. Perhitungan yang ketiga adalah agio saham dengan rumus investasi aktiva bersih sebesar Rp500 juta dikurangi modal saham sebesar Rp400 juta dikurangi laba ditahan sebesar Rp66 juta, sehingga agio saham perusahaan sebesar Rp34 juta. Yang terakhir adalah tahap penjurnalan, yaitu tahap penjurnalan yang pertama, perusahaan harus melakukan pencatatan investasi pada PT Lancar Abadi. Jurnalnya adalah investasi PT Lancar Abadi sisi debit sebesar Rp500 juta dan modal saham sebesar Rp400 juta sisi kredit, agio saham sebesar Rp34 juta sisi kredit, dan laba ditahan sebesar Rp66 juta sisi kredit. Untuk jurnal yang kedua adalah mencatat pengambilan kekayaan kedua perusahaan. Jurnalnya adalah sisi debit, kas sebesar Rp76 juta, piutang sebesar Rp54 juta, persediaan sebesar Rp180 juta, aktiva lancar lainnya sebesar Rp50 juta, dan aktiva tetap sebesar Rp220 juta. Untuk sisi kreditnya, yaitu hutang usaha sebesar Rp44 juta, hutang bank sebesar Rp36 juta, dan yang terakhir adalah investasi pada PT Lancar Abadi sebesar Rp500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evin Ananda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang contoh kasus metode penyatuan kepemilikan. Jadi di sini ada neraca saldo PT Bunda dan PT Ananda per 31 Desember 2008. Jadi keterangannya seperti berikut. Kas 25.000 pada PT Bunda dan pada PT Ananda sebesar 15.000. Piutang pada PT Bunda sebesar 35.000 dan pada PT Ananda 25.000. Persediaan pada PT Bunda 40.000 dan pada PT Ananda 40.000 juga. Aktiva tetap pada PT Bunda sebesar 80.000 dan pada PT Ananda 60.000. Aktiva lain pada PT Bunda sebesar 20.000 dan pada PT Ananda 10.000. Jadi total aktiva pada PT Bunda sebesar 200.000 dan pada PT Ananda sebesar 150.000. Lalu pada pasifanya, hutang dagang pada PT Bunda sebesar 15.000 dan pada PT Ananda 20.000. Hutang bank pada PT Bunda tertulis sebesar 25.000 dan pada PT Ananda tertulis sebesar 30.000. Modal saham per 10.000 pada PT Bunda per 31 Desember itu tertulis 100.000 dan pada PT Ananda itu 50.000. Agio saham PT Bunda sebesar 10.000 dan pada PT Ananda 20.000. Laba ditahan PT Bunda 50.000 dan 30.000 pada PT Ananda. Jadi total hutang dan modal pada PT Bunda dan PT Ananda sebesar 200.000 dan 150.000. Istilah selanjutnya, PT Bunda akan mengganti aktiva bersih pada PT Ananda. Untuk itu, PT Bunda mengeluarkan 5.000 lembar sahamnya untuk mengganti aktiva bersih milik PT Ananda. Dalam kasus ini, 5.000 lembar saham PT Bunda akan diserahkan kepada PT Ananda. Sehingga jurnal yang harus dibuat oleh PT Bunda pada saat pengeluaran saham tersebut adalah sebagai berikut. Keterangannya, investasi PT Ananda didebet sebesar 100 juta, terus modal sahamnya dikredit sebesar 50 juta, agio sahamnya dikredit sebesar 20 juta, dan laba ditahannya dikredit sebesar 30 juta. Jadi perhitungannya, nilai investasi aktiva bersih itu dihitung dari total aktiva dikurang total hutang.
PT Ananda memiliki total aktiva sebesar 150 juta dan total hutang 50 juta. Jadi perhitungannya hasilnya 100 juta. Dan modal saham 5.000 dikali 10.000 sama dengan 50 juta. Agio sahamnya terhitung dari investasi dikurang modal saham dikurang laba ditahan. Jadi perhitungannya investasi sebesar 100 juta dikurang modal saham sebesar 50 juta dan dikurang laba ditahan sebesar 30 juta. Totalnya 20 juta. Slide selanjutnya, setelah penyerahan saham kepada PT Ananda, PT Bunda kemudian membuat jurnal pemindahan atau penerimaan aktiva dan hutang dari PT Ananda sebagai berikut. Jadi keterangannya, kas di debit 15 juta, piutang di debit 25 juta, persediaan di debit 40 juta, aktiva tetap di debit 60 juta, aktiva lain di debit 10 juta, dan hutang dagang di kredit 20 juta, hutang bank di kredit 30 juta, investasi pada PT Ananda 100 juta. Untuk itu, PT Ananda akan membuat jurnal penutupan rekening pembukuannya karena aktiva, kewajiban, dan modalnya sudah diambil alih oleh PT Bunda. Terima kasih. Halo, saya Okta Nadia. Saya akan menjelaskan contoh kasus metode pembelian, yaitu neraca PT Dia per 31 Maret 1997. Pada aktiva ada kas dengan nilai bukunya berjumlah 50.000, nilai wajarnya berjumlah 50.000. Selanjutnya lagi pada aktiva ada piutang bersih dengan nilai buku berjumlah 150.000, nilai wajarnya berjumlah 140.000. Selanjutnya lagi di aktiva ada persediaan dengan nilai buku berjumlah 200.000, di nilai wajarnya berjumlah 250.000. Selanjutnya di aktiva ada tanah, nilai bukunya berjumlah 200.000, nilai wajarnya berjumlah 100.000. Selanjutnya di aktiva ada bangunan bersih, nilai bukunya berjumlah 300.000, nilai wajarnya berjumlah 500.000. Selanjutnya di aktiva ada peralatan bersih dengan nilai buku berjumlah 250.000 dan nilai wajarnya berjumlah 350.000. Selanjutnya lagi di aktiva ada hak paten dengan nilai wajar berjumlah 50.000. Jadi total aktivanya itu 1 juta, pada nilai buku berjumlah 1 juta dan di nilai wajarnya berjumlah 1.440.000. Dan di kewajiban ada hutang usaha, nilai bukunya berjumlah 60.000, nilai wajarnya berjumlah 60.000. Wesel bayar, nilai bukunya berjumlah 150.000, nilai wajarnya berjumlah 135.000. Dan ada kewajiban lain-lain, yaitu ada total kewajiban, nilai bukunya berjumlah 250.000, nilai wajarnya 245.000. Jadi aktiva bersihnya berjumlah 750.000 pada nilai buku dan nilai wajarnya berjumlah 1.200.000. PT Akum membayar Rp400.000 secara tunai dan menerbitkan 50 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000, nilai pasar 20.000 per saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Dia. Ayat jurnal untuk mencatat penggabungan usaha pada buku PT Dia adalah keterangan ada investasi PT Dia masuk ke debit sejumlah 1.400.000, kas masuk ke kredit sejumlah Rp400.000, saham biasa masuk ke kredit sejumlah Rp500.000, tambahan modal disetor masuk ke kredit sejumlah Rp500.000. Untuk mencatat penerbitan 50 lembar saham biasa nominal Rp10.000 ditambah dengan Rp400.000 dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian atas PT Dia adalah kas berjumlah Rp50.000, piutang bersih berjumlah dengan Rp140.000, persediaan berjumlah Rp250.000, tanah berjumlah Rp100.000, bangunan berjumlah Rp500.000, peralatan berjumlah Rp350.000,
hak paten berjumlah Rp50.000, goodwill berjumlah Rp200.000, hutang usaha berjumlah Rp60.000, wesel bayar berjumlah Rp135.000, kewajiban lain-lain berjumlah Rp45.000, investasi pada PT Dia berjumlah Rp1.400.000. Jadi, goodwill sebesar Rp200.000 merupakan selisih dari nilai wajar aktiva dan nilai perolehan suatu aktiva. Dalam hal ini, selisih antara Rp1.400.000 dan Rp1.200.000 sesuai dengan prinsip akuntansi. Goodwill yang timbul sebesar Rp200.000 ini nantinya harus diamortisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Septrianto. NIM saya adalah 171600140. Saya berasal dari kelas akuntansi F 2017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu untuk kasus kedua, Pain Corporation memperoleh aktiva bersih Shine Corporation melalui penggabungan dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2006. Aktiva dan kewajiban kedua perusahaan tersebut adalah aktiva lancar sebesar 130 pada Pain, Shine 60, tanah pada Pain 50, Shine 100, bangunan besi pada Pain 300, Shine 100, peralatan besi pada Pain 220, Shine 240. Total aktivanya yaitu 700, sedangkan di Shine 500. Kewajiban lancar di Pain sebesar 50, di Shine 60, modal saham nominal sebesar $10, di Pain sebesar 500, sedangkan di Shine sebesar 200. Tambahan modal disetor di Pain sebesar 50 dan di Shine 140. Laba ditahan di Pain dan di Shine sama-sama berjumlah 100. Total ekuitasnya yaitu 700 di Pain dan di Shine 500. Pada tanggal 2 Januari 2006, Pain menerbitkan 30.000 lembar sahamnya dengan nilai pasar $20 per lembarnya untuk semua saham Shine Corporation yang beredar dalam suatu penggabungan usaha melalui pembelian dan Shine dibubarkan. Nilai buku yang dicatat merefleksikan nilai wajar kecuali untuk bangunan milik Pain yang mempunyai nilai realisasi bersih sebesar $400.000 dan aktiva lancar milik Shine yang mempunyai nilai realisasi bersih sebesar $100.000. Pain membayar beban-beban berikut dalam kaitannya dengan penggabungan usaha, yaitu biaya registrasi dan penerbitan sekuritas atau tambahan modal disetor sebesar $15.000, sedangkan biaya langsung penggabungan usaha lainnya atau investasi dalam Shine sebesar $25.000. Diminta susunlah jurnal dan neraca Pain Corporation setelah penggabungan usaha melalui pembelian. Pain mencatat penerbitan 30 lembar saham pada tanggal 2 Januari. Investasi dalam Shine sebesar $600.000 masuk dalam debit. Saham biasa dan tambahan modal disetor masuk dalam kredit sebesar $300.000 pada masing-masing keterangan. Pain mencatat biaya langsung tambahan untuk penggabungan usaha pada tanggal 2 Januari. Investasi dalam Shine sebesar $25.000 masuk dalam debit. Tambahan modal disetor sebesar $15.000 masuk dalam debit. Sementara kasnya sebesar $40.000 masuk di dalam kredit. Jadi, nilai wajar investasi pada Shine sebesar $30.000 dikalikan 20 sama dengan $600.000. Book value-nya yaitu sebesar $100.000 dikurangi $60.000 ditambah $400.000 dalam kurung sama dengan $440.000 minus. Selisih nilai wajar dengan nilai buku yaitu sebesar $160.000. Jurnal alokasi selisihnya yaitu pada tanggal 2 Januari. Aktiva lancarnya yaitu sebesar $40.000 di debit, sisa untuk goodwill-nya yaitu sebesar $120.000 di debit, dan selisih nilai wajarnya yaitu sebesar $160.000 di kredit. Neraca Pain Corporation yaitu aktiva lancar berjumlah 190, tanah berjumlah 150, bangunan bersih berjumlah 400, peralatan bersih berjumlah 460, goodwill-nya berjumlah 120. Total aktivanya yaitu sebesar 1.320. Sedangkan di kewajiban lancar sebesar 110. Modal saham nominal sebesar $10 berjumlah 800. Tambahan modal disetor berjumlah 335.
Laba totalnya berjumlah 75, jadi total ekuitasnya yaitu 1320. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin atas salah-salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.